dengan membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah berupa ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un. Adapun pelajaran atau maqalah yang ke-49, iku amba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Dulu pernah kita bahas ahli hikmah itu biasanya kalau ngomong nggak banyak, tapi sekali ngomong titis, cospleng. Kalau yang banyak omong itu namanya ahli gedabrus. Ada guru itu yang ngomongnya gak tape-ake, tapi nek ngomong pisan jos pokoknya. Itu namanya ahli hikmah. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepadanya. Apa dawuhnya ahli hikmah? Man arafallahu lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Man arafa, barang siapa yang mengenal Allah, Allah, lam yakun, maka tidak ada lahu baginya ma'al khalqi ladzatun, kenikmatan bersama makhluk. Barang siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan nikmat bergaul dengan makhluk. Wong niku nek makrifat tenggene Allah, kumpul wong niku lho gak enak, Pak. Kalaulah dia harus kumpul orang itu karena memang tugasnya sebagai makhluk sosial, tapi selebihnya gak seneng suwe-suwe. Ngopi sampai melekan, ngopi sampai subuh, ngomong gak jelas ngoten niku. Jadi orang gak suka, Pak, terlalu banyak kumpul dengan manusia itu gak suka. Itu cirinya orang makrifat. Kalaulah dia kumpul dengan manusia itu ya sekedar tugasnya karena dia harus kerja, tugasnya sebagai makhluk sosial, mau gak mau harus kumpul menungso. Tapi asli ini hati ini gak cocok. Aku kepingin kumpul Allah tok. Itu kalau benar-benar kenal kepada Allah. Makanya orang itu kalau kenal sama Allah, Bapak Ibu, ini ono adzan iku gopo. Wis Mas yo, aku tak tinggal sih yo, aku gak enak kabeh iki. Lah opo sih? Gopo ae kon niku. Adzan iki sana adzan. Menelak sih ono adzan sih, ngono jarine. Oh alah rek. Beda kan orang yang makrifat sama tidak itu. Gopo kalau sudah sama Allah itu, urusan sama Allah itu gopo. Misalkan begini Bapak Ibu. Kita bertemu dengan dua orang. Satu biasa, satu penting orang ini. Maka di saat dua-duanya memanggil, Pak, pasti kita akan pentingkan yang mana? Kita akan perlukan yang mana? Yang paling penting ini. Jadi orang itu kalau makrifat kepada Allah, maka dia tidak akan menemukan kenyamanan bergaul dengan makhluk seperti ini. Tapi gak tahu ngomong, Pak, aku gak nyaman ambek konca, kumpul kon gak nyaman blas. Apa? Aku wis makrifat nang Allah. Niku jenenge kemelinti. Ero kemelinti sampean. Ya iku mang wong e. Ya tetap bergaul di masyarakat, Pak. Ya berkeluarga, bersosialisasi, bekerja. Mungkin dia berpolitik, mungkin, tapi dia bukan itu yang diambil, yang dicari. Ketika ada panggilan Allah, tak tinggal kabeh. Tak tinggal kabeh. Mas iki karek saya mentok durung tanda tangan, gak engko tanda tangan mari salat aku. Lho nek mari salat kok iso batal, gak apa-apa batal, gak ngurus. Ngoten Pak Marifat. Wis persis jenengan lah pokok intine. Amin Allahumma amin. Kula nggih belajar lho, Pak. Jadi belajar makrifat dengan cara mementingkan urusan Allah.
Kenapa dia orang yang makrifat tidak nyaman bergaul dengan makhluk Bapak Ibu? Li'annahu, karena sesungguhnya dia lam yuhibbu, tidak pernah mencintai ghairallahi ta'ala, selain Allah. Di hatinya nggak ada cinta kecuali kepada Allah. Padahal dalam rumus kehidupan itu tidak ada kenyamanan kita bergaul kecuali kepada orang kita cintai, Pak. Ini contoh ya Pak, tapi ojo di cukup hati lo yo. Aku contoh lo nih, nyindir ojo di, aku ojo di amuk lo yo. Kalau ada suami, istrinya 2. Pak Yahya 1 apa 2? Oh belum. Jadi nggak cocok dengan contoh ini berarti. Biasanya suami itu dengan istri tua sama istri muda itu suka di mana Pak? Istri tua sampai istri muda. Pengalaman sampean nih loh. Muda. Kenapa? Kenapa suka bergaul kepada istri muda? Karena cintanya kepada istri muda lebih daripada istri tua. Ini contoh ben muda paham sampean. Masalah ini mesti paham, aku paham. Jadi kayak contoh-contoh liane wangel pahami sampean iki wis. Mbuh, heran aku. Ngoten niku. Di mana orang mencintai, dia pasti betah, Pak. Makanya kenapa orang makrifat kepada Allah itu gak sampai betah kumpul sampai menungso-menungso ngeten. Karena cintanya bukan kepada manusia, cintanya kepada Allah. Kalaulah itu kumpul kepada manusia atas dasar perintah Allah. Koyok ngeramut bojo. Nggih mboten krana bojone, Pak. Karena ini perintah Allah, ngeramut anak. Terus seserawungan kumpul bersosialisasi dengan kawan-kawannya, ini karena perintah Allah. Yang namanya orang hidup itu saling membutuhkan. Tapi di hatinya nggak kerasan. Lebih baik aku ambil Allah wae. Li'annaha tadi lam yuhibbu ghairallahi ta'ala. Itu cirinya orang makrifat kepada Allah. Sekarang bagaimana makrifat kepada dunia? Ada orang makrifat kepada dunia, Pak. Waman arafad dunya, dan barang siapa yang mengenal dunia atau makrifat terhadap dunia, bi annaha daniyah, mengenal bahwa dunia itu adalah daniyah, artinya hina. Adna itu rendah, rendah, dina, hina. Orang kalau sudah mengenal dunia, Pak, dia tahu betapa rendahnya dunia, betapa hinanya dunia. Dan semakin dia tahu betapa rendah dan hinanya dunia, semakin dia membenci dunia. Ini beda nih. Apa ini Pak? Sapa sing makrifat nang Allah, tambah cinta nang Allah. Sapa sing makrifat nang ngene donya, tambah benci nang donya. Lam yakun lahu, lam yakun tidak ada lahu bagi orang itu, bagi man fiha di dalam dunia apa rohbatun, rasa cinta. Karena dia semakin tahu kalau dunia itu hina, dina, maka dia semakin mengenal dunia, semakin benci terhadap dunia. Bal ikhtarat darul baqiyah, akan tetapi dia ikhtara memilih ad-dara al-baqiyata, rumah kekekalan, rumah keabadian, yaitu akhirat. Wa amalulaha, wa amilalaha, dan dia beramal untuk akhirat. Jadi orang itu yang makrifat kepada Allah semakin cinta, tapi makrifat terhadap dunia semakin benci terhadap dunia. Suatu ketika Bapak Ibu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk pasar, kemudian beliau menemukan bangkai kambing yang telinganya putus, sudah bangkai, 2 telinganya itu putus, Pak. Wong Arab ini kan adatnya begitu dulu itu. Jadi sering kambing itu enggak disembelih, Pak. Mek dipedhot kupinge tok, wis butuh kuping ya kupinge tok disembelih. Butuh sikil ya sikil tok. Akhirnya dia mati sampai jadi bangkai. Ketika menemukan
bangkai kambing yang putus telinganya, Rasulullah memanggil para sahabat. Sini sahabat sekalian, ta'al. Siapa yang mau membeli bangkai kambing yang telinganya putus itu dengan harga 1 dirham? Murah banget lah. Saat ini ya kira-kira ya 1000 lah. Siapa yang mau membeli bangkai kambing yang telinganya putus itu dengan harga murah 1 dirham saja? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya digratiskan pun kami tidak akan mau. Kok ngerasakno tumbas, kok beli gratis lo gak gelem aku. Dan beliau mengatakan, hakadha minat dunia, inilah gambaran dunia yang kalian kejar itu. Seperti bangkai kambing yang telinganya putus. Kamu gratis dikasih pun gak mau. Lah kok sama nuber sampai belani koyok ngono. Nyogok, nyikut, nyolong, pokoknya nyonyoan itu loh Pak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai direbut begini Bapak Ibu? Kok sampai kita mengejar dunia begitu luar biasa sampai melupakan akhirat? Karena ketidakmakrifatan kita terhadap dunia. Kalau jenengan gak iso makrifat nang donya. Wong nek ngerti donya temenan Pak wis. Kan saya pernah bercerita di Cina itu ada seorang konglomerat yang beberapa tahun yang lalu itu minta dibangkrutkan oleh pemerintah, dibangkrutkan. Saking sugih Pak. Dia itu bukan hanya miliarder tapi triliuner namanya. Duwe wis gak ono seri ini Pak. Ini awak dewi lah ocok seri ini, duit lo gak nyekel. Apa yang terjadi? Dia semakin gelisah dengan kekayaannya ini Pak. Dan banyak orang-orang yang punya kepentingan yang datang kepadanya. Supaya sugih wake sing moro Pak, modus pokoknya. Jadi sahabat-sahabat di saat kita kaya itu pasti sahabat-sahabat munafik semua itu. Karena sahabat sejati itu sahabat yang datang di saat kita memang miskin. Ini sing sugi-sugi awak dhewe jaya, sampean kok kaya raya, akeh sing teko wajar. Wae moro, wong edo-edo moro kabeh, rondo-rondo barang itu. Akhirnya dia semakin gelisah. Akhirnya dia serahkan hartanya untuk negara. Minta dibangkrutkan, yang tersisa hanya rumah yang dia tinggali bersama keluarganya di perkebunannya di desa Pak. Dan di saat itulah dia merasakan ketenangan hidup. Walaupun orang sana nggak beragama, tapi dia yakin bahwa menjauhi dunia ini salah satu solusi untuk menggapai ketenangan hidup. Loh, sing nggak percaya Allah, nggak percaya Tuhan, tapi dengan hanya meninggalkan dunia, iso tenang loh Pak. Apalagi kita yang punya Allah. Mestinya kan apa? Kita meninggalkan dunia untuk siapa? Ya untuk Allah. Kita benci dunia untuk apa? Untuk cinta kepada Allah. Dan dikatakan ulama, dunia dengan Allah itu seperti air dan minyak. Tidak akan pernah menyatu Pak. Kalau di dada kita ada Allah, tidak ada dunia di dada kita. Kalau di dada kita ada dunia, nggak ada Allah di dada kita. Wis monggo sampean pilih dewi-dewi. Milih pundi Pak? Aku roh jawabane. Gak usah tak omong. Insya Allah Allah nggih. Kadang-kadang. Iyalah. Sembuh gak roh, sing penting ngaji nggih. Wong kadang-kadang ilmu nyantol, saiki iso nyantol, kadang-kadang gak nyantol, nyantole nggo ulan ngarep. Baru kalau sudah ada kasus kroso. Oh, bener ya Ilmu Zaki bener omongane. Gak bener gak diuruk ngaji sampean. Mosok kate wis kadung pidato kok gak bener iki. Cuman kadang-kadang ada orang ngeh di hati, ngeh di pikiran itu ketika sudah ada masalah. Oh, ternyata begini ya, perbandingan antara makrifat kepada Allah dan makrifat kepada dunia. Waman arafa dan barang siapa yang makrifat, yang mengerti. Arafa yang mengerti siapa? Man adlallahi ta'ala, tentang keadilan Allah Ta'ala, bahwa Allah berbuat adil, tidak mungkin rizki keliru,
Tidak mungkin ketetapan Allah itu keliru. Orang yang yakin dan makrifat dengan keadilan Allah, lam yataqaddamu ilaihil khosma, maka dia tidak akan pernah mengalami al khosma. Khosma itu perkelahian. Dia selalu mengalah, Pak. Hidupnya mengalah. Orang yang makrifat kepada keadilan Allah. Jadi hari ini kita belajar makrifat kepada Allah, makrifat dunia, dan makrifat kepada keadilan Allah. Orang yang yakin dengan keadilan Allah, bahwa semua telah dibagi oleh Allah adil, tidak akan yang ada yang keliru, tidak akan ada yang tertukar. Dia selalu mengalah dan cenderung gak tapek ngoyo. Dia merasakan di kantor itu mestinya dia dapat promosi, Pak. Yang pantas dapat promosi dia. Ternyata orang lain yang dapat promosi. Orang yang mengenal keadilan Allah. Oh, berarti memang Allah mengendaki seperti gak ono konflik, tidak ada sengketa, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sindir sampai kita Pak. Orang yang seneng golek masalah, konflik, bertengkar, berkelahi, isine urip ruwetok, itu tidak yakin dengan keadilan Allah. Tapi kalau orang yang yakin itu enak Pak. Mas, sampean anu Mas, iki apa ya? Sajane sampean sing maju iki oleh jatah, tapi sampean gak oleh ya apa Mas? Gak apa-apa, wis yang terbaik sudah. Allah yang terbaik sudah, selesai. Tutup, gak iso, gak terima, gak terima. Enten wong ngomong kok ngono, gak terima. Sing pundi tiyange? Alhamdulillah gak teko wong iki. Bapak Ibu, ngapunten nggih. Saya ulang kembali masalah ini. Kalau ada orang itu selalu konflik, bersiteru, bermasalah, bertengkar, berkelahi, itu dia tidak makrifat dengan keadilan Allah. Jauh Bapak Ibu, jauh. Kula mboten ngomongin jenengan, nggih kula barang. Sama istri hindari konflik, sama anak hindari konflik, sama kawan hindari konflik. Di jalan Pak, di jalan itu kelihatan betul mana orang yang makrifat kepada keadilan Allah kelihatan. Totolan mobil der, kono ngamuk nuding-nuding, kene santai ae. Padahal kene sing ditobruk, kono sing ngamuk isan. Bapak ini ngerem mendadak, makanya saya nobruk bapak. Wong kono sing nobruk, kono sing ngamuk. Kene nyantai, ya Pak, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf, mungkin saya yang salah. Kalau Bapak ingin damai monggo alhamdulillah, kalau enggak saya akan ganti rugi Bapak. Padahal sing pesok montore dheki, sing ditobruk. Tapi karena makrifatnya kepada Allah, enak garapane Pak, urip iku. Dia malah segan. Kok iso ana wong tak tobruk malah dhek njaluk sepuro. Pak, maaf Pak, saya yang salah. Loh, ngoten ta? Kita damai aja ya. Bapak yang kelihatannya pesok itu saya ganti rugi. Loh, oleh ganti Pak. Tapi berapa banyak orang yang di jalan kayak ngono? Yang ada sekarang itu egoisme. Koyok dek sing paling hebat, paling penting. Sehingga kalau ada sedikit konflik, gak terima, protes, gak terima, protes. Orang yang model seperti ini gak tapi yakin nanggone makrifat keadilannya Allah. Ini ndelok meseme koyok pengalaman kabeh. Ini ndelok meseme lho ya. Pun Pak, mari ngaji kalau konflik Pak sudah. Ngalah Pak. Ngalah itu bukan Anda kalah. Ngalah itu adalah bentuk panjenengan sudah yakin dan makrifat terhadap keadilannya Allah. Tandanya orang yang makrifat terhadap keadilan Allah itu menghindari konflik alias ngalah. Sehingga oleh ngalah niku salat niku lho Pak. Nek ana kosong rebutan. Iki kuwalik iso. Nek ana sop monggo jenengan, monggo. Jenengan sing sepuh monggo. Nek ana urusan donya rebutan. Kalau sop itu boleh rebutan. Al-itharu fil ibadati matlubun. Rebutan dalam urusan akhirat itu dianjurkan. Kalau rebutan urusan dunia dilarang dan menunjukkan bahwa dia tidak kenal dengan keadilan Allah. Para sopir ojol, teman-teman Gojek, panjenengan harus yakin rizki sudah ditoto sama Allah.
Kalau panjenengan kemudian penumpangnya direbut oleh orang, sudah, itu bukan rezeki panjenengan. Dan kalau panjenengan yakin ridho, itu adalah keadilan Allah, diganti kali Allah. Wis tala. Ojo adik mamang nih. Kula niki yakin Pak, kula niki Pak. Panjenengan kali kula sami. Hanya memang mungkin profesi yang berbeda, tapi rohnya sama. Kita ini kan dunia itu kan rebutan, Pak. Rebutan intine. Sing duwe toko-toko. Kok toko sampean niku sepi. Kemudian pelanggannya bawa ke samping, sudah ada dua kemungkinan. Sampean mungkin kurang isok manajemen toko. Sampean dandani toko ini sing apik, servis pembeli yang bagus. Kalau sudah servis ternyata pelanggan masih ke sebelah, berarti memang sudah itu keadilan Allah. Mungkin panjenengan diparingi rizki bukan lewat toko, tapi rizki di jalan yang lain. Kan ngoten keadilan Allah. Ustadz, kiai, ojo rebutan job-joban. Ini dirawat dewe lah nih. Wis salah. Pengajian dibatalno tak rezeki ini anje nih. Pasti diganti dengan yang lain. Niki aku rek kira. Tapi gak ono sih, ono kiai ustad kok iri nang kiai liyane kok ya durung kiai berarti. Sing jenenge kiai ustad ya gak oleh iri ya. Oleh menengahi tapi. Biasanya gedem. Job-jobane akeh ku yo opo srek. Lam yakbilu alaihi. Dia tidak akan menerima permusuhan, tidak akan menerima pertengkaran. Kenapa? Li'annahu qad tarakal khusumata. Karena sesungguhnya dia telah meninggalkan konflik. Hidupnya selalu mengalah. Neng ini keluarga niku Pak enten dum-duman warisan. Dia selalu pasif. Ya apa Mas Amen? Monggo jenengan dum kula mangke nderekaken mawon. Gak iso. Kene dulur tuwa ya. Pokoknya oleh tanah sing ngarep dewi. Awas kon. Contoh ya. Ojo kok padha ngene boleh. Saya ini saudara, saya ini yang terakhir yang paling disayangi sama bapak. Berarti saya yang berhak mendapat. Kon niku sapa? Bapak wong ngotot perkara donya. Nuduhno bodhone, Pak. Wis talah. Wis aku ngamuk temenan iki saiki. Gak guyon iki serius sih. Uang nek adik ngotot perkara donya, nuduhno bodhone wong iku, Pak. Tapi wong sing bijak, dia akan jaga jarak. Dulu ada cerita kan ya masalah warisan, ada seorang ibu kaya raya. Sudah sepuh, sakit-sakitan. Punya anak laki-laki 3, Pak. Kemudian sang kakak ini mengumpulkan 2 adiknya. Karena ada ahli waris lain selain 3 orang laki-laki. Selama ini yang merawat ibunya kakaknya, saudara tertua. Sang kakak bilang kepada 2 adiknya, ibunya mendengarkan di kamar. Adikku berdua, ibu sudah sepuh, ibu sudah sakit-sakitan, sementara ibu meninggalkan harta yang banyak. Maka kalian dipanggil ini untuk membicarakan masalah pembagian hak-hak kalian. Dan kakak akan mencoba untuk seadil-adilnya. Yang pertama, siapa yang merawat ibu, maka dia tidak mendapatkan bagian waris. Dan siapa yang tidak merawat ibu, dia menerima harta waris. Iki lah gak logis ya Pak. Yang merawat ibu gak oleh warisan. Sing gak merawat ibu oleh warisan. Silakan adik berdua, kalian milih A atau B. A, milih gak merawat ibu oleh warisan. Niki jari setan niku cerdas. Tapi jari Allah goblok. Kamu dek yang kedua, saya persis Pak, saya memilih nggak ngerawat ibu dan saya dapat warisan. Baik, berarti kalian berdua memilih warisan, nggak merawat ibu. Kakak memilih merawat ibu dan kakak nggak dapat harta warisan. Deal, tanda tangan di atas materai. Mulai arek loro, sapa arek loro sing luring mau Pak, guyu karo, terutama bojone guyu karo, enak rek. Terus gak direpoti emak oleh harta. Akhirnya ibunya menangis di dalam kamar. Nak, kon gak salah ngomong ta iku mang.
mestine sing ngrawat ibu iku oleh jatah sing akeh. Nah ngoten Pak, rata-rata teng Surabaya Sidoarjo lak ngono modele nggih. Tapi kok malah nawari sing ngerawat emak malah gak oleh. Apa katanya Kak? Bu, tidak ada harta yang paling mahal kecuali merawat ibu. Sudah Bu, berapapun warisan tidak akan mengalahkan mahalnya merawat ibu ini. Dan aku sudah ambil itu bagian saya. Kulo lebih milih harta mahal dengan merawat ibu daripada harta yang mereka makan dan itu akan cepat habis. Ngomong apa ibu? Nah, ibu ridho nang awakmu, raditu bika. Aku ridho nang awakmu. Kalimat yang paling dirindukan oleh seorang anak dan menjadi jimatnya anak seumur hidup itu ini Pak. Nek ana wong tua khususnya ibu ngomong, aku seneng nang kon, aku ridho nang kon, aman Pak. Sa anak putu lho kena sawab keramatnya ucapan seorang ibu. Dan itu gak disadari orang goblok-goblok loro sing kedonya nih mau. Muga-muga iku gak teko arek loro iki. Nek teko gak apa-apa cek panas kupinge. Emosi aku ngene. Wes buyar. Yang terakhir setelah ini dialog ya Pak, karena kemarin nggak ada space dialog sama sekali. Kama qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man arafallahu ahabbahu, barang siapa yang makrifat kepada Allah, dia akan semakin mencintai Allah. Wa man arafad dunya karihaha, dan barang siapa yang makrifat terhadap dunia, dia akan semakin membencinya. Maka tugas kita hidup ini cuma dua Pak, ngaji sampai makrifat kepada Allah. Yang kedua, ngaji sampai makrifat terhadap dunia. Efek makrifat kepada Allah semakin mencintai Allah, efek makrifat kepada dunia justru akan semakin membenci dunia. Understand? Alhamdulillah. Wallahu alam bissawab. Ada waktu sekitar 7 menit. Monggo yang ingin berdialog. Nyuwun sewu. Ustaz mikirnya diparingaken mriki Aba Yahya. Enggak ada sakufnya ya Pak ya. Yahya biasa saja, bukan Yahya sakuf mboten nggih. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, yang kemarin disinggung itu tentang qanaah. Qanaah yang kemarin. Qanaah nggih, leres. Qanaah. Biasanya qanaah ini disandingkan dengan zuhud dan waro. Satu. Yang kedua, apakah dengan mengikuti satu kelompok-kelompok tertentu tasawuf itu usaha untuk makrifat pada Allah ya? Mohon maaf, terima kasih. Baik. Luar biasa. Niki nyambung tenggene bab hari ini, Pak. Di mana bagian-bagian makrifat itu salah satunya qanaah, penerimaan. Orang yang bisa menerima itu artinya di hatinya ada makrifat. Dia yakin kok kalau saya tidak pernah kehilangan rizki saya, nggak pernah kehilangan kesempatan apa saja dalam hidup ini, karena Allah pasti adil membaginya. Itu qanaah. Lah, ikhtiar menuju qanaah ini memang banyak. Yang pasti harus dengan ilmu, Pak. Jadi ngaji ngeten iki penting. Terus ada tirakat. Tirakat ini penting, Pak. Qanaah itu harus tirakat. Baik dilakukan secara personal, sendiri-sendiri maupun kolektif, maupun orang banyak. Kan ada namanya orang itu ikut jam'iyah ini khusus untuk ngelatih qanaah, dibimbing, jadi butuh mursyid, butuh, silahkan. Tapi sesungguhnya terapi diri sendiri pun bisa dengan cara tirakat. Apa Pak tirakatnya? Dua, melaparkan perut dan melek dalu. Dari tirakatnya ilmu itu dua. Yang mendampingi jenengan ngaji ini harus dua itu. Sering poso,
melek dalu. Melek dalu niki mboten delok bal-balan Piala Eropa mboten, tapi qiyamul lail. Nyenengan ngaji tok ngeten mboten cukup, Pak. Sebab ini kan teori. Orang itu kalau sudah membiasakan lapar dan membiasakan melek dalu, itu artinya terapi untuk menghilangkan kesenangan dunia. Kan kesenangan dunia kan dua, Pak. Perut, mata. Perut, mata. Nah ini ku sering dilatih. Wong liyane mangan enak, nyenengan poso, itu latihan. Makanya orang-orang itu kalau puasa, efeknya itu cenderung wongnya ngalah, seneng ngalah. Dan nggak banyak konflik, gak ngamuan Pak wong poso niku. Kamu tinggal ahli wali poso yuk. Mesem tok. Dikuyo-kuyo ya mesem tok ae dek. Nggih, mboten napa-napa. Niku sing ahli poso. Wadek wong ahli poso niku gak ngantukan, ngoten lho. Makane gandengane. Nek ahli poso mesti begini tangi gampang. Tapi nek warek masih yo poso tapi buka yo warek wis gak iso glegeken ae wong iki. Gak iso ngadeg dia. Dan akan memunculkan qanaah nanti. Saya terbiasa untuk begini, enak. Diterapi Bapak Ibu, diterapi. Monggo jenengan ikut manhaj tertentu untuk mengarahkan supaya hati ini tenang, silahkan. Tapi sekalipun tidak, kita bisa melatih diri kita, menerapi diri kita. Namanya apa? Terapi itu kan pakai torikot itu Pak. Mentorikohkan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Duduk di majelis ilmu secara istiqomah plus ditambahi tirakat. Dua-duanya ini antara puasa dan qiyamul lail. Nek wong gak duwe, Pak. Orang yang dalam ekonominya biasa, miskin, poso, melek dalu, lumrah. Tapi sampean wong sugih, konglomerat. Omahe gedhe, bojone ayu, kasure empuk. Kamare asine adem, dadak wani poso, wani melek dalu, ngeten sampean Pak. Ngeten sampean Pak. Apakah ada? Ada. Wong teko iki. Lho nggo pojokan iki lho. Langsung aku be. Gak sampean, jajar sampean. Bingung sampean apa. Ngoten Pak Yahya nggih. Terapi qanaah namanya. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah mencapai itu. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan berikutnya sebelum saya tutup dengan doa. Masih ada 2 menit. Cukup? Pak Yahya mau nambah lagi? Kesempatan masih ada waktu, mumpung kok iki Mas kana mriki Mas. Ono ae sing ditakokno kula. Ya tambahan sedikit. Ya, sedikit kan. Tentang mursyid ini ya, mohon Mursyid, penjelasan. iya. Baik, mursyid dari kata arsyada yursyidu irsyad. Yang memberikan bimbingan. Irsyad itu bimbingan, mursyid yang membimbing. Kalau dikaitkan dengan thariqah, saya ini mursyid Pak. Jenengan muhibbin namanya. Muhibbin itu orang yang cinta. Sama ini muhibbin, saya mursyid. Yang bimbing panjenengan. Nek ana apa-apa takon nang mursyid, dibimbing, dijawab, diarahkan. Dan setiap thariqat ada mursyidnya. Ada mursyidnya. Biasanya orangnya itu ya sudah alim dalam agama, faqih, dan orangnya juga ahli tirakat biasanya Pak. Karena yang diberikan petunjuk itu bukan petunjuk urusan dunia saja, tapi justru urusan akhirat. Misalkan dia anaknya dilamar sama orang, sebelum dia menerima lamarannya takon nang mursite, Pak Yai niki sae napa mboten? Ya wis tak istikharah dhisik ya. Wis ojo nak anakmu gak cocok ambek arek iki. Wis nek iso ojo ndelek liyane ae. Itu namanya mursyid. Terus anaknya iku mau kerja di sini diterima di 2 instansi. Ya napa Yai, anak kula diterima teng niki diterima, niki diterima. Sing sae pundi Yai? Sik ya tak istikharah dhisik. Jadi orang yang selalu kita minta tolong untuk memberikan bimbingan. Dan dia lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita. Ya seperti sahabat Pak. Itu mursyidnya siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Nabi Pak. Ngomongannya bukan karena nafsunya. Ucapannya selalu dibimbing oleh Allah. Ya jelas tok cere Nabi itu. Itulah dia mursyid. Tapi mursyid semuanya itu
selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada mursyid keluar dari ajaran itu, Pak. Setiap mursyid itu pasti nanti ajarannya Al-Quran dan Sunnah. Tapi cara menyampaikannya mungkin lebih sederhana, lebih simpel, dan lebih dipahami oleh orang-orang awam seperti kita. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.